Selamat sore, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa sore hari ini. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mulaikan, kita nyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan Allah Bapa dalam surga, karena kasih kemurahan-Mu, karena keajaiban-Mu Tuhan. Engkau telah memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Kami berada dalam keadaan yang baik-baik saja atas pemeliharaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami boleh menikmati hidup ini bersama-sama dengan Tuhan yang senantiasa memberkati kami dengan damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu saja. Sore hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, meneguhkan, menguatkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami tetap setia dan kami tetap taat dan kami tetap mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau pimpin dari awal sampai pada selesainya. Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan, agar benar-benar firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, sore hari ini kembali kita diizinkan Tuhan, diberikan kesempatan untuk kita mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman. Kita akan baca firman Tuhan pada sore hari ini, terambil dari Kolose 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan sore hari ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dan datang juga kepada kita pada sore hari ini. Sebagaimana yang kita baca di ayat 6, Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, Rasul Paulus mengetahui keadaan jemaat di Kolose, bahwa iman percaya mereka, keteguhan iman percaya mereka, tertib hidup mereka di dalam mengiring Tuhan sungguh menjadi kebanggaan Rasul Paulus, walaupun sebelumnya mereka juga berbuat dosa,
berbuat kesalahan dalam pikiran dan hati mereka. Namun karena kasih Tuhan yang besar, mereka mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Ya, saudara, dan mereka menjadi teguh iman percaya mereka, bahkan mereka hidup tertib. Saya percaya juga kita semua yang mengikuti acara ini juga sudah mengalami hal-hal yang dialami oleh jemaat di Kolose. Sebelumnya kita mungkin masih belum percaya sungguh kepada Tuhan, masih meragukan akan kuasa Tuhan, masih berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia-Nya kita diteguhkan iman kita dikaruniakan iman untuk percaya kepadanya dalam keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita boleh teguh iman kita dan kita mengalami banyak-banyak pertolongan Tuhan. Saya percaya sudah begitu lama kita mengiring Tuhan, banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak ujian, tantangan kehidupan. Tetapi kalau sampai saat ini kita boleh berada dan kita masih mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, saudara-saudara, sehingga Rasul Paulus mengajak kita sekalian supaya kita tinggal tetap di dalam Dia yang sudah memberikan kita kehidupan yang kekal dan menjamin kehidupan kita di dunia ini, asal kita tetap mau berharap dan setia kepada Dia. Puji Tuhan, sungguh bersukacita dan berbahagia kita mendapatkan firman ini, bahwa biarlah kita tinggal tetap di dalam Dia, supaya pengiringan Tuhan kita yang sudah begitu lama, saya yakin ya, bahkan sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun, biarlah kita mau tetap tinggal di dalam Dia. Ada beberapa ayat yang saya ingin kita bacakan bersama. Kita baca bersama sehubungan dengan biarlah kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita coba baca di Ayub 17 ayat 9, di mana dikatakan di situ bahwa meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Jadi penekanannya di sini bahwa orang yang benar tetap pada jalannya. Walaupun Ayub, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa bagaimana kehidupan Ayub yang diizinkan Tuhan, dia mengalami berbagai ujian dalam kehidupannya, baik secara fisik maupun secara psikis, secara keimanan. Dia mendapat tantangan yang begitu luar biasa dari keluarganya, dari sahabat-sahabatnya. Dia dipengaruhi untuk menyangkal Tuhan, tetapi dengan teguh dia tetap pada jalannya dan dia tidak menangkal Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita juga bisa baca di dalam Amsal 4 ayat 26, dikatakan bahwa tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap pada jalanmu. Sekali lagi, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap pada segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kita sudah mengetahui kebenaran Kristus, baiklah kita tetap tinggal pada jalannya. Puji Tuhan. Dan di dalam Ibrani 1 ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap adanya. Puji Tuhan.
Allah kita adalah Allah yang hidup dan tetap kekal selama-lamanya. Ya, Saudara, dalam Ibrani juga dikatakan bahwa Ibrani 7 ayat 24, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan dari ya Allah Alfa dan Omega, awal dan akhir, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Saudara, bukan hanya Allah kita adalah Allah yang tetap, bahkan perkataannya juga tetap selama-lamanya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Dan juga dikatakan dalam firman Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, Allah yang hidup, kekal selama-lamanya. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Bagaimana kita mau menyembah kepada Allah yang mati? Allahnya mati, tetapi kita bersyukur kita menyembah kepada Allah yang hidup, yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Biarlah kita tinggal tetap di dalam Dia, Tuhan yang Yesus Kristus, yang menjamin keselamatan kita. Puji Tuhan. Lanjut kita baca ayat 7, Saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Di dalam ayat 6 dan 7 ini kalau kita melihat ajakan harapan daripada Rasul Paulus bahwa hendaklah kita tetap, hendaklah kita berakar, hendaklah kita dibangun, dan hendaklah kita bertambah teguh iman, dan biarlah kita selalu, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, pada sore hari ini, saudara-saudara, kita akan melihat ayat 7 ini. Di bagian ayat 7a dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Maaf saudara. Nah, kita coba melihat ayat 7 bagian A. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Maaf saudara. Kita ketahui bersama bahwa akar itu adalah bagian tubuh yang bagian dari tumbuh-tumbuhan yang penting selain dari batang, carang-carang ataupun buah. Akar ini mempunyai tugas dan fungsi yang sangat-sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bahwa akar ini adalah bertugas mencari makanan dan zat-zat makanan dan air yang berada di bawah permukaan tanah. Sebab akar pada umumnya berada di bawah permukaan tanah, walaupun ada sebagian jenis akar yang ada di atas permukaan tanah ya, seperti pohon beringin, ada tanaman anggrek ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi pada umumnya berada di bawah tanah. Dan akar ini bertumbuh untuk mencapai, menuju kepada inti bumi, mencapai sumber air supaya dia dapat menyerap air dan dapat menyerap enzim-enzim makanan mineral yang ada di tanah untuk dia distribusikan, untuk dia salurkan ke bagian tanaman yang lain. Ya saudara, kalau saya perhatikan, kalau saudara juga pasti juga saudara-saudara mengamati, karena pada hampir semua pada umumnya kita memiliki tanaman di rumah ya saudara-saudara. Ada tanaman-tanaman yang di pot, ada tanaman-tanaman yang di tanah. Kalau saya memperhatikan
tanaman yang di pot itu 2-3 hari tidak disiram, itu pasti layu. Layu, daunnya layu, dan kemudian kalau tidak disiram dia akan mati. Tetapi tanaman yang tumbuh di tanah langsung, ya, pohon. Kebetulan di rumah saya ada pohon yang besar, ada pohon rambutan, ada pohon mangga. Nah, itu kalau tidak disiram seminggu pun, 2 minggu pun, dia tidak akan mati. Karena akarnya sudah menembus sumber air, ya, saudara-saudara. Dan memang air itu adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya, terutama juga bagi kita manusia, ya. Saudara, kalau kita tidak minum sehari, 2 hari, 3 hari, ya memang kalau kita niat untuk puasa, mungkin ada orang yang bisa berpuasa sampai 40 hari mungkin, sebagaimana Tuhan Yesus. Nah, kalau memang dia niat, ya dia imani bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi oleh firman Tuhan, ya itu bisa terjadi sesuai dengan imannya. Tapi pada umumnya bahwa makhluk hidup itu membutuhkan air. Nah, kita lihat sumber air. Kalau tadi akar itu untuk mensuplai makanan kepada bagian tumbuhan yang lain, dia mencari air. Nah, kita lihat sumber air yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya saudara. Kita coba baca di Yeremia 17 ayat 13c. Yeremia 17 ayat 13c dikatakan bahwa sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Jadi di sini dikatakan Tuhan adalah sumber air yang hidup. Kita baca juga di Yeremia 2 ayat 13 dikatakan bahwa sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Sekali lagi saya baca, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ya saudara-saudara, kalau kita baca keseluruhan di Yeremia 2 ini dan Yeremia 17, di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel mereka meninggalkan Tuhan. Walaupun sudah berkali-kali Tuhan menyatakan pertolongan, mujizat dan kuasanya yang dahsyat, tetapi mereka tetap berbuat hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Mereka tetap berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan murka kepada mereka, ya. Di sini dikatakan bahwa mereka meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. 2 kali umatku membuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Saudara-saudara, sangat jelas bahwa Tuhan adalah sumber air kehidupan. Dijauhkan Tuhan kepada kita kalau kita sampai meninggalkan Tuhan sumber air kehidupan kita, ya. Jangan kita mencontohi kehidupan bangsa Israel sampai 2 kali meninggalkan Tuhan. Cukup saja waktu zaman kita masih belum mengenal Yesus Tuhan secara pribadi, kita belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, tetapi saya percaya kita sudah mengenal Dia dan sudah mengalami Yesus, sudah mengalami betapa banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa yang kita tidak dapat ceritakan, dan apa terlebih keselamatan yang kekal yang Dia berikan kita tidak dapat di tempat lain, ya saudara-saudara.
Kita juga bisa baca di Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan Yesus adalah sumber mata air kehidupan. Ya, ini cerita percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, ya. Dikatakan kalau engkau minum air dari sumur engkau akan mati, tetapi kalau engkau minum air yang aku akan beri, maka engkau tidak akan mati, bahkan akan terpancar sumber-sumber air kehidupan, karena Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan. Puji Tuhan ya, kita punya Yesus yang luar biasa. Kita cepat saja ya ibu-ibu, ya saudara-saudara. Kita juga bisa membaca di dalam Wahyu 21 ayat 6. Coba kita baca saja. Wahyu 21 ayat ke-6 dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, barang siapa menang, ayat 7, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya, saudara-saudara, ini firman Tuhan. Di Wahyu ini ya, firman Tuhan kepada Yahya di Pulau Patmos. Dia melihat firman Tuhan kepadanya bahwa orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma. Ya, saudara-saudara, siapa yang tidak mau ya orang yang diberikan minum ataupun diberikan makanan dengan cuma-cuma? Ada joke yang mengatakan makanan atau minuman paling enak adalah apa? Yaitu makanan yang minuman yang cuma-cuma, tidak dibayar ya. Nah, ini Tuhan menawarkan air. Di sini dikatakan orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma ya. Ini juga kita bisa lihat juga di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-17. Wahyu 22 ayat ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Puji Tuhan. Saudara, apa saudara mau mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma? Nah, di sini dikatakan marilah, datanglah kepada Yesus, sumber air kehidupan yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita air kehidupan dengan cuma-cuma ya, asal kita mau tetap ya. Di awal tadi, asal kita mau tetap di dalam Dia, karena jaminan keselamatan yang luar biasa, bahkan jaminan kehidupan di dunia ini yang luar biasa. Biarlah kita selalu mau berhaus dan lapar akan firman-Nya ya, saudara, sehingga kita tetap, kehidupan rohani kita tetap kita selalu senantiasa mencari air, mencari firman yang diberitakan kepada kita, ataupun yang kita bisa baca sendiri, kita bisa dengar, kita bisa lihat melalui medsos, dan juga terutama kita bisa dengar dalam persekutuan ibadah kita yang sudah ditetapkan di dalam ibadah raya maupun ibadah pertengahan minggu maupun ibadah-ibadah wadah ya.
Sebagai contoh juga Ayub, saudara-saudara, dalam Ayub 29 ayat 19 dikatakan, akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Ya, saudara-saudara, kita tahu semua bagaimana cerita Ayub, tetapi luar biasa ya. Ayub berkata bahwa akarku mencapai air. Dia sangat begitu yakin bahwa pengharapan iman dan pengharapannya mencapai air, sumber air kehidupan, yaitu Allah yang dia sembah, sehingga semua yang dialaminya, semua dia tetap tegar, tetap teguh, tidak menghujat Allah. Dan akhirnya semua kita tahu, pada akhirnya Allah memulihkan keadaan Ayub dan dia diberkati berlipat-lipat ganda ya. Puji Tuhan, sebab itu kita jangan meninggalkan sumber air kehidupan. Nah, saudara, akar itu di samping dia bertugas untuk menyalurkan atau mendistribusikan makanan, air di seluruh bagian tanaman atau batang ataupun carang, ranting, daun maupun buah, tapi akar juga itu berfungsi sebagai penopang. Ya, kalau akar kita kuat, maka pohon itu akan berdiri teguh. Kehidupan kita tetap akan berdiri teguh. Ya, saudara, sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 18. Ya, Roma 11 ayat 18, di situ dikatakan, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Oh, puji Tuhan ya. Jadi bukan cabang-cabang yang menopang akar, tapi sebaliknya akar yang menopang cabang. Jadi akar itu perlu kuat, perlu dia selalu mendapatkan air dan enzim-enzim lainnya, karena dia berfungsi untuk menopang keseluruhan dari tanaman itu ya. Juga di Amsal 12 ayat 3b dikatakan bahwa orang tidak akan tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Puji Tuhan, akar orang benar tidak akan goncang. Saudara, kita dahulu tidak benar, tapi kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita sudah mendapatkan kasih karunia iman untuk percaya kepada Dia. Kita percaya bahwa Dia adalah keselamatan kita. Ya, biar kita tetap berakar di dalam Dia supaya kita tidak goncang. Kita dapat menguatkan selalu akan iman percaya kita supaya kita tetap dapat teguh ya. Di dalam Amsal 12 ayat 12 dikatakan bahwa orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Haleluya. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Ya, puji Tuhan. Akar orang benar apabila dia menembus tanah dan mencapai sumber air, maka dia akan mensupply atau mensupport bagian tanaman yang lain, sehingga pada saatnya dia menghasilkan buah. Ya, saudara, di sini dikatakan bahwa akar mendatangkan hasil. Tentunya akar itu, saya katakan tadi dan pada umumnya akar itu ada di bawah permukaan tanah ya. Jadi akar tidak berdiri sendiri melayang-melayang ya, seperti itu. Sedangkan pohon beringin pun atau tanaman anggrek pun dia memang ada akar-akar yang tergantung, tetapi
pasti dia ada akar yang menembus tanah. Nah, saya teringat akan perumpamaan mengenai penabur yang terkait dengan tanah. Ya, kita boleh baca di Matius 13 ayat 3-8 dan seterusnya. Nah, di sini adalah perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus tentang penabur. Ya, saudara-saudara, semua kita sudah tahu akan cerita ini ya. Tetapi sore hari ini kita akan sedikit melihat, karena terkait akar itu yang menembus tanah. Nah, kita melihat tanah yang dimaksud yang dikatakan di dalam Matius 13. Saudara, dalam Matius 13 kita lihat saja di ayat ke-18 ya. Karena di ayat-ayat awal, di ayat Matius 13 ayat 3-8, di situ dikatakan mengenai seorang penabur menaburkan benih. Yesus mengatakan perumpamaan seorang penabur menaburkan benih. Sebagian ada yang jatuh di pinggir jalan, sebagian ada yang jatuh di tanah yang berbatu, sebagian ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri, tetapi sebagian ada yang jatuh di tanah yang baik ya. Kita semuanya sudah mengetahui, tapi sore hari ini saya ingin kita melihat karena keterkaitan dengan akar itu ya. Kita baca saja di ayat 18. Ayat 18, Matius 13 ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi penabur menaburkan benih tetapi tertabur di pinggir jalan, dan datang si jahat merampas yang ditaburkan itu ya. Jadi tidak bisa tumbuh karena benihnya dibawa lari oleh si jahat ya. Nah, itu ditaburkan dalam hati orang itu. Jadi tanah di sini dikatakan hati orang itu. Kemudian yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Waduh, di sini kategori orang yang berarti dia orang yang percaya kepada Yesus. Ya saudara, orang yang percaya kepada Yesus, dia mendengar firman itu dan menerima. Oke, yes, dengan happy dia menerimanya, tetapi tidak berakar. Dia tidak memperhatikan dan tidak simpan di dalam hati, tidak merenungkannya, dan tidak bertahan lama, sebentar saja. Kalau dia ditindas, diizinkan untuk mengalami penderitaan, mengalami ujian, mengalami tantangan, ya saudara, dia tidak tahan itu dan dia murtad. Dikatakan orang itu pun segera murtad. Dijauhkan Tuhan daripada kita ya. Kita murtad berarti kita meninggalkan Kristus. Dan yang ketiga, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini kelompok orang yang saudara yang percaya Tuhan, menerima firman Tuhan, tetapi matanya tidak fokus kepada kuasa Tuhan. Dia tidak fokus kepada kedahsyatan dan kemahabesaran Tuhan. Setelah dia menerima
ujian, tantangan, himpitan, ya persoalan-persoalan di dunia ini, ya dia menjadi khawatir, dia menjadi ragu, dan sehingga firman itu terhimpit, dia tidak mengingat lagi firman, ya sehingga dia tidak berbuah menjadi Kristen yang kerdil, ya tetap saja pada permasalahan yang dia hadapi, tetap terhimpit, tetap dia melihat permasalahannya sehingga dia tidak dapat mengeluarkan buah. Nah, kita lihat jenis tanah yang terakhir yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan, luar biasa ya. Tadi saudara, tanah yang bersemak duri, dia tidak sempat berbuah karena dia dilanda oleh kekhawatiran dunia ini. Dia tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Tetapi marilah kita, dan saya rasa kita semua sependapat, bahwa kita selalu memberikan tanah hati yang terbaik untuk taburan benih-benih firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat. Untuk firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Puji Tuhan ibu-ibu, kita ada firman, dan setiap hari juga oleh tim pelayanan gereja ada firman Tuhan yang selalu baru. Ada firman Tuhan yang bacaan setahun kita boleh baca ya setiap hari, dan ada renungan-renungan singkat yang kita boleh baca ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita, mungkin ada yang malas membaca firman Tuhan yang tebal, tetapi melalui teknologi ya, melalui HP mungkin kita bisa baca firman Tuhan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp grup pelayan dan jemaat ya. Kita boleh menikmatinya. Saudara-saudara, kita bangun pagi hari, saya percaya kita adalah umat Tuhan yang tertib ya, sebagaimana jemaat di Kolose. Kita tentunya bangun pagi, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, kita membaca firman ya, supaya firman itu terus hidup dalam kehidupan kita ya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 23 ini, Matius 13, bahwa yang ditaburkan di tanah hati yang baik. Jadi kita menyediakan tanah hati kita yang baik, selalu rindu akan taburan-taburan firman Tuhan. Dan saudara, bukan cuman kita baca begitu saja ya, bukan kita baca begitu saja, tetapi kita mengerti. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti, dan di sini dikatakan, dan supaya kita boleh melakukan firman, dan supaya kita boleh mengeluarkan buah-buah yang baik ya. Buah-buah yang baik karena kita dikenal dari buah-buahnya ya. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tentunya sesuai dengan capaian-capaian niat dan respons kita terhadap firman Tuhan. Bagaimana hati kita terbuka untuk benih-benih firman Tuhan ya. Puji Tuhan, luar biasa. Dan biarlah dengan hati kita, tanah hati yang baik, maka akar iman percaya kita boleh menembusi tanah hati yang baik, yang penuh dengan makanan-makanan firman Tuhan, sehingga dapat menghidupi kehidupan kita, bahkan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan Tuhan ya. Luar biasa ya ibu-ibu. Sore hari ini firman Tuhan yang kita baca, ayat pokok kita di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 tadi dikatakan, hendaklah kita tetap di dalam Dia, hendaklah kita berakar di dalam Dia, hendaklah kita dibangun di atas Dia, dan hendaklah iman kita tetap teguh, dan kita menjalani kehidupan kita dengan mengucap syukur ya. Saudara-saudara, firman Tuhan sore hari ini dalam ayat pokok kita, saya
mungkin tidak bisa membahas secara tuntas mengenai dibangun di atas Dia. Kita tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita selalu mau menjalani kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. Saudara, mungkin sulit bagi kita yang sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan, tetapi kita mau lakukan saja firman Tuhan. Kalau kita mau lakukan firman Tuhan, kita akan lihat bagaimana janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, ya. Biar kita mau berbuah, tinggal tetap dan berakar dan dibangun di atas Dia. Kita tetap teguh iman percaya dan hidup dengan ucapan syukur. Saudara, firman Tuhan sebagai ayat penutup kita baca di dalam Yeremia. Kita baca, saudara, di dalam ayat hafalan. Sebetulnya ini juga sudah merupakan ayat hafalan bagi kita semua. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, ya. Rupanya kesimpulan sari daripada firman Tuhan yang kita bahas pada sore hari ini di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, dan dengan uraian-uraiannya yang sudah cukup panjang lebar, bahwa intinya biarlah kita selalu mau berakar di dalam Dia, mencari sumber-sumber air kehidupan, ya, yang ada di dalam hati yang penuh dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua, ya saudara, dan kita akan akhiri persekutuan atau ibadah kita pada sore hari ini. Kita lakukan satu pujian, Ku Tetap Cinta. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta,
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah pernyataan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau, kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkaulah adalah kami, Tuhan kami yang penuh dengan kuasa, penuh kasih dan sayang. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau tinggal tetap di dalam Engkau. Bukan hanya keselamatan yang kekal, tetapi Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Asal kami Tuhan mau tetap berakar di dalam Engkau. Kami tetap mau mencari Engkau sebagai sumber air kehidupan kami. Kami tetap mau membuka hati, memberikan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi oleh firman-Mu yang berkuasa dan dahsyat itu Tuhan, yang merupakan jawaban dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, kami hidup dengan sukacita, kami hidup dengan berkecukupan, kami hidup Tuhan dengan sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan ada selalu dalam setiap musim kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau mengambil sikap untuk kami mau tetap tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami mau menerima dengan sukacita. Mari Tuhan tanamkan, meteraikan dalam hidup kami, dalam hati kami, untuk kami merenungkan dan kami mau melakukan, supaya kami mau berbuah-buah. Kami mengeluarkan buah-buah yang baik Tuhan, yang dapat berguna untuk keluarga kami, untuk jemaat, untuk masyarakat sekitarnya Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu sore hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, buat saudara-saudara kami semua Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan menyertai kami, dan selalu memberikan kami kerinduan dan sukacita dan semangat untuk tetap hidup di dalam Engkau, di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami, anak mantu dan cucu. Tuhan, keluarga yang begitu melayani Engkau Tuhan. Tuhan, hamba-Mu, biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Karuniakanlah segala rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menjalani hidup dan pelayanan dengan sukacita, melayani umat-Mu dan melayani Tuhan seluruh Tuhan yang membutuhkan akan pelayanan akan hamba-hamba-Mu, di mana Tuhan mereka pergi dan berada. Pakai mereka dengan heran, supaya dapat menguatkan dan dapat memenangkan banyak-banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami teringat buat saudara-saudara kami yang berada dalam kesakitan, sakit apapun Tuhan. Mari Tuhan kuat kuasa-Mu, Tuhan, tangan-Mu yang berlobang paku. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau menjamah setiap bagian tubuh yang sakit dari anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah kami tetap berimankan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang berada di dalam kesakitan. Dan biarlah Tuhan ada kesaksian yang hidup, kesaksian yang baru, untuk menguatkan kami dan menguatkan Tuhan orang lain di dalam kesaksian-kesaksian yang kami alami. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak, dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, hamba-hamba-Mu semua Tuhan kiranya memberkati dan pimpin mereka, Roh Kudus tuntun di dalam pelayanan, supaya Tuhan banyak-banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa kami.
Tuhan mau memberkati pemerintah pusat, daerah, Tuhan alat-alat negara semua Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Taruh rasa takut akan Tuhan. Taruh Tuhan hikmat dan akal budi, supaya mereka dapat Tuhan melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, dan semuanya untuk kebaikan masyarakat kami. Dan biarlah umat-Mu yang tinggal di dalam negara ini Tuhan boleh tetap mempersembahkan doa syafaat, doa syukur untuk bangsa dan negara kami dan semua kami Tuhan, masyarakat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan beri pada kami sore hari ini. Kami menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah pimpin dari awal sampai selesainya. Dan kami bersyukur kami akan akhiri Tuhan ibadah kami sore hari ini. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin.